Aku mati amat, tak dituruti. Aku mati bapak. Tapi suara dia tuh bagus tau. Nyanyi dong. Mengapa berat ungkapkan cinta, padahal ia ada. Bagus tau. Aku. Hari-hari kan acting lu bagus tuh. Lu bener-bener disangka Ustadz beneran gak sih? Iya, jadi kalau udah begini gue nyangkanya Ustadz beneran. Tadi juga di depan Pak Ustadz. Berat kalau disuruh ngaji. Maksudnya lisan kita tuh harus dijaga, apapun perkataan yang baik-baik. Iya bener. Iya. Dari seumur hidup dia hidup, ini paling bener nih. Makanya Cesar kalau mau selamat udah Cesar jangan ngomong, diam aja. Puasa. Alhamdulillah. Makasih Gladys. Semangat banget soalnya. Makasih ya. Makasih ya dancer Makasih ya. dari Makasih ya. Alpha Plus. Makasih dari Alpha Plus. Makasih ya. Cantik loh. Udah. Makasih ya. Udah pulang, anda kelar. Enggak dong. Kan bintang tamu kita. Cesar. Luar biasa. Tar. Kita aja ngos-ngosan capek banget. Iya, apalagi gue serak. Boleh aku dudukin? Boleh. Cesar itu bisa joget 24 jam loh. Masa sih? Sampai dipikir waktu itu yang di live di salah satu aplikasi dipikirnya narkoba ya. Iya. Sampai di... Iya bener, padahal dia memang suka, dia itu memang tenaganya bagus kalau buat Tapi lari. beneran dites urin nggak jadinya? Iya. Dan negatif lah. Iya negatif, positif lah. Gila aja tuh orang. Tapi bisa kuat 24 jam itu gimana ceritanya? Kata dokter gini, ada ilmu soal tulang. Nah, ini orang bener gak sih kalau ngomong nih, gue gak percaya nih. Ada, kedokteran ada Pak. Apa gimana? Tentang Pak? tulang, kalium. Biar kuat, makan pisang. Biar kuat makan pisang. Hubungannya apa sama tulang? Main bulu tangkis, makanya pisang. Monyet. Makanya aku. Nah, maksudnya dia itu sumber tenaga salah satunya. Cesar suka makan pisang. Nah. Dia kayak juga dia makan pisang terus. Kayak dia bisa lincah. Oh gitu. Kalium namanya kedokteran tuh kalium. Tapi kangen gak sih masyarakat semuanya rakyat-rakyat sama Cesar, kangen gak sih? Kangen. Yaudah yuk, kita lihat nih tayangan ketika Cesar masih berjaya. Mau cerita yang tadi kereta malam, Pak. Kenapa? Saya tuh kereta malam dituntut untuk coba bahan baru. Wah, cari kereta malam nih. Gimana nih biar happy? Wah, lebih kecepet aja nadanya nih. Ternyata iya, alhamdulillah. Itu viral lagi. Iya, itu viral. Cesar itu kan, dulu kan cuma buka dikit jos ya. Ya. Jadi bukan dikit jos, tapi kamu tuh sering latihan koreonya tuh sama Soima. Iya, sama Koko. Gitu, Emang Mas Koko kan penari juga ya? Penari. Jadi gerakan-gerakan itu diciptain sama siapa? Koko juga ada yang pokoknya joget kan pakai bass tuh. Deng Iya kan? Jadi kalau orang nggak kenal Cesar mikirnya Cesar begitu, padahal emang begini. Begitu. Orangnya nggak bisa diam ya. Emang dia nggak bisa diam sama mukanya tuh muka-muka emang kayak begitu, padahal begini. Orang pikir begini, padahal begitu. Orang begitu pikir begini gitu. Selain banget coba. Selendang lu mana selendang sakti? Selendang sakti. Pakai. Nah itu selendang saktinya. Pakai dong. Ini menunjukkan kalau adalah Cesar, sang raja Cesar. Sar, itu tahun berapa ya kira-kira? 2013 kalau nggak salah dengan aku mengucapkan kepada Anda. 2013 sampai 2014. Di acara itu tuh setahun lewat dikit. Cuma setahun, tapi berasanya ini banget loh. Itu cuma setahun ya? Setahun lebih lah, 1,5 tahun. Iya makanya aku tuh jejak langkahnya sama Kak Raffi tuh sedih banget. Ya, walaupun kita dipandang sebelah mata, tetap aja kalau ada Raffi, orangnya bager. Men, tes urin lagi.
lagi dah, lu tes rutin lagi dah. Emang pernah dikasih apa aja sama Raffi? Ya alhamdulillah dikasih senyuman. Kalau aku tuh orangnya nggak mau ngerepotin Kak. Mumpung kita masih ada, alhamdulillah ya kita jalani. Cesar itu perjalanan hidupnya bagus. Iya. Ya dari waktu itu jadi asisten pernah ya? Asisten Jadi benar. asistennya siapa? Jadi. Jadi asistennya di Sembako. Oke. Terus habis gitu dia jadi kan kakaknya tuh Wawan. Ya. Manajer, manajernya Mas almarhum. Parto. Almarhum. Almarhum tuh manajernya Mas Parto. Iya. Terus Cesar tuh ngikut-ngikut. Iya. Akhirnya waktu itu jadi asistennya di Sembako. Iya. Terus tiba-tiba, nah cerita dikit, saat lu kepilih jadi joget-joget itu gimana? Coba ceritain. Ya ceritanya gini nih kan emang kayak penonton nih ya kan kalau udah lagi break seru joget kan Dia juga gendong. dulu jadi penonton juga. Penonton. Dia jadi penonton. Dia juga jadi penonton juga nih. Jangan marah. Ismail itu. Dia kan gitu. Udah itu udah joget-joget alhamdulillah. Setelah itu dipakai tuh yadinya keluar. Jadi saya Tapi kamu waktu itu kepilih jadi YKS, gimana ceritain yang YKS? oh ya KS. Nah, Penonton. enggak, awalnya udah nih acara itu Mae kan, udah ada tuh yang datang, Sar, lu joget aja mau nggak? Lah emang nggak? Kenapa? Selain joget nggak bisa emang. Udah jangan joget. Jangan apa? Jangan ngomong. Jangan ngelawak. Aja lu nggak jelas. Katanya gitu lah, joget aja. Lah iya, udah joget dah. Nah, bumper out doang. Iklan sebulan. Keep smile gitu Iya. kan? Tiap mau bumper out, Kids Man, mari. Udah. Terus udah sketsa. Kids Man, ini maksudnya apa? Mempermainkan aku. Nah, jadi itu Cesar itu jadi setiap kali mau iklan nih Iya. atau apa tiba-tiba set keep smile kita pada joget. Iya, baju keluar. Elvis, Oh malam-malam itu yang membawa berkah. Akhirnya kasih bagian tersendiri. Iya, tahu-tahu setelah Ramadan 2013 itu, kok banyak sekali anak-anak kecil di rumahku. Aku takut, ternyata dia ngefans sama aku dengan jogetannya. Ya, udah bener lu mah joget aja kalau ngomong ngeselin. Tapi orang yang berjasa kepada lu tuh Soimas salah satunya. Mae Koko, udah. Iya. Itu Bang Yadi juga, kalau nggak ada Bang Yadi juga kan nggak sampai studio. Cara Mae. Iya. Intinya sih emang niatnya kalau kita niat nggak jadi artis, udah tato jadi artis itu udah nggak niat. Bisa beli apa aja saat itu? Alhamdulillah. Di rumah. Ulang Mobil, tahun. mobil. Ya mobil. Ah. Mobil sama rumah gitu. Masih ada mobil sama rumahnya? Alhamdulillah ada. Ini di depan rumah. Apaan sih di depan rumah? Ada di rumah ada mobil. Rumah masih ada? Ada. Tempatin. Mobil masih ada juga? Ya alhamdulillah sih. Berkat doa semuanya. Dia emang nggak pernah menyusahin orang ya? Iya, emang dari dulu Pak. Saya juga kalau nggak ada duit juga nggak mau ke rumah Arapi. Walaupun San, rumah Arapi di Andara emang nggak tahu rumahnya. Apa sih, Sar? Jadi belum pernah ke rumah Raffi? Enggak belum. Ke rumah gue aja pernah beberapa kali. Pernah, iya. Tapi ya udah lah, jodohnya nggak panjang, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa selalu tersenyum. Kata mas saya mah udah tebarkan senyuman walaupun Anda sakit hati. Gak nikah lagi sekarang? Alhamdulillah udah. Udah. Udah punya anak alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak orang belum tahu Lu teriak lagi gue lempar pot lu ya. Tapi ada belakangan ini juga Cesar bikin heboh di media sosial. Mana dia? Lihat nih ada artikel. Heboh Cesar YKS masuk rumah sakit jiwa. Maksudnya gimana nih? Ini kalau kelakuan lu bercanda-bercanda gini dipikir orang bener loh, Iya, orang cuma di konten tok-tok aja saya kayak gitu. Ngapain ke RSJ? Ya kayak gini-gini, lagi makan, gitu, lagu-lagu gitu. Tapi mah intinya saya kayak kakak gitu, komunikasi, conversation yang baik kan gitu. Conversation lu gak bagus, bagaimana dong? Lu nggak boleh puasa-puasa iri, dengki nggak boleh. Tapi Sar, Iya, Pak. lu kalau misalnya lu kayak begitu-begitu di media sosial kan ada aja komentar yang nyakitin hati. Iya. Iya bener. Kamu suka sakit hati kan terkadang membaca hal itu. Iya sakit, kadang mohon maaf ya ngomong jorok di saat lagi live pernah ngomongnya gitu. Kamu dikata-katain. Iya, tapi kan kita joget-joget Ismail aja ngibur soalnya pada kangen kan. Iya, Makanya sampai difitnah pakai narkoba juga itu sakit hati banget ya. Sampai di itu samperin dihujat. sama BNN ya. Pembuktian Kalau saya itu biar masyarakat tahu saya nggak make. Yaudah kita baca-bacain komentar-komentar netizen ya. Maaf ya Sar ya. Iya, Pak, iya, Pak. Lihat nih.
Ah, please, adain acara Ramadan yang ada Cesarnya. Pada kangen tahu. Sumpah, senang banget hati ini melihat atraksi Cesar kala itu sekian tahun berlalu. Pada kangen. Dulu sahur juga mood banget karena sambil nonton ini. Tuh. Kangen banget sampai nangis zaman ini, seru banget tuh. Sumpah, VP Sahur 2013 bikin semangat sahur selalu Adi nonton sampai joget depan TV. Tuh. Dulu favorit banget sampai sekarang masih hafal jogetnya. Tuh. Ya Allah. Ada lagi? Oke. Karena saya, Kenapa lu nangis? ya karena bikin konten ngomongnya ya Allah kapan diundang gitu ya. Alhamdulillah. Sar, ada FYP, wah suatu kebanggaan. Fair for packaging. Warrior pagi. Warrior packaging. FYP Warrior pagi, bukan Warrior packaging. Warrior pagi. Warrior pagi. Warrior packaging. Tapi lu kalau ada acara sahur mau Pak, ya ntar Pak, ntar Pak. Gue bilangin ya. Oke ya. Tapi lu image lu sebagai penari itu nempel banget. Keberatan atau justru keberkahan? Keberkahan Pak. Bapak mempunyai suatu hobi juga keberkahan kan? Emang hobi banget nari? Iya, suka nari emang. Kalau emang gitu, orang kalau ngeliatin, ini orang lagi AO nih gitu. Tapi memang gua orangnya begitu dari dulu, jadi gua ini saksi. Jadi kalau Cesar itu memang tuh begitu. Yang AO tuh kayak lagi emang dia begini. Jadi dia memang begini sama ceria. Dari pabriknya setelannya begini dia. Emang begitu. Berat ungkapkan cinta. Kan nggak nyambung kan jadi lagunya. Tapi suara dia tuh bagus tau sebetulnya. Nyanyi dong. Mengapa berat ungkapkan cinta padahal ia ada. Bagus tau. Aku. Belum kelar nyanyi udah teriak. Kelarin dulu nyanyinya. Suara lu bagus. Lagunya Arman Maulana, Gigi. Oh, getaran dirimu hangat terasa. Nah, Raja. Apa sih? Tapi anak lu kan udah gede, Anak lu udah gede. Udah. Yang paling gede berapa tahun? Yang itu Ki Ismail. Ya berapa anak lu? Udah 11 tahun. Nah, anak lu pernah nanya nggak, Pak? Bagaimana gitu? Pak, kok nggak jarang Ya kan tampil sekarang lagi? gini Pak, kembali dari komunikasi Pak. Emang saya nggak ada komunikasi ke beliau, tapi niat saya belum. Anak nggak ikut sama kamu? Enggak Sama Indah? Ini sama sekali nggak pernah ketemu sampai sekarang. belum. Komunikasi nggak jelas. Komunikasi nggak ada. Saya pernah di Instagram saya lihat gimana keadaan sama di blog. Mungkin ya nggak tahu deh apa, nggak usah kenal kali kayak gitu nggak tahu. Tapi pengen ketemu pasti. Pengen ya pengen. Kalau lagi nonton siapa dong anaknya? Ismail, doakan ayah. Ayah belum bisa menjadi ayah yang terbaik. Insya Allah kamu selalu dijaga dan menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Wish you all you. Mantan istri. Tapi sekarang udah punya istri lagi kan? Iya kan, Udah punya anak lagi? Anak mahren. Udah punya istri lagi? Punya istri lagi. Iya mahren. Sama anaknya Mahren. Mahren. Umur Berarti lu berapa? nikah berapa kali nikah? 1, 2, 3. Nikah berapa kali? Udah 3 ini aja. Ini yang ketiga. Iya udah. Yang sebelum Indah siapa namanya lupa? Itu Intan. Intan, Indah, terus ini siapa namanya? Esti. Hah? Esti. Esti Purwadinata. Besar, lu hari-harinya tuh selalu gini ya? Iya. Selalu seru, selalu Seru rame. Pak, kalau ada pikiran diem Pak. Ini bagus ini cerita tentang Cesar ini bagus. Jadi bahwa don't judge a book by cover. gedebak. Meskipun dia gayanya begitu, tapi dia ini bukan orang yang narkoba untuk apa, enggak. Bukan. Dia ini memang orang yang ceria. Mukanya aja memang diciptakannya ya mohon maaf begini adanya gitu. Tapi dia ini hatinya baik dan gak pernah nyusahin orang. Kayaknya mendingan kita hadirin seorang ustadz deh. Tanya, apakah seperti ini di Rukiah supaya senyumnya terlihat lebih indah? Tetap di sini di FFP. Warrior pagi. Get my Kebetulan kan ada
Ada Mikdad jadi Biasanya di Ustadz, samping sini. ya kan? Iya. Boleh nggak? Nggak usah acting lah, punya ilmu bener ngerukiah nggak? Nih tolong dong. Ya, tuh. Tuh lihat, tuh. Udah gitu atuh Aa. Waduh. Aduh Cantika, gawat. Gawat banget. Kita udah telat ini. Telat apa? Kita kan harus pergi ke suatu tempat hari ini untuk menjalankan sebuah misi, Cantika. Misi apa? Nggak usah banyak tanya dulu deh. Ayo, sekarang kita siap-siap. Cantika siap? Siap. Oke. Kita akan menghadirkan nih, ada 2 orang pemain luar biasa. Ada Mikdad dan Inara. Yuk. Baru kali ini bintang tamu nongolnya langsung ngagetin. Biasanya di pintu. Gak Start. tahu. Kamu ada di TV sebelah, biasa kamu di TV sebelah. Ini udah salah TV kamu. Error kayaknya. Salah pencet aku, Cantika. Aduh. Apa kabar nih? Jidan nih. Yang jadi Jidan nih. Iya bener, Inara. Tepuk tangan dong buat Mikdad dan Inara nih. Hei, ini kebalik. Dulu kan yang kita tahu yang jadi Jidan dari kecil gede. Ini Inaranya baru kemarin datang si Inara jadi kecil sekarang Inara. Dalam istri, beda. Beda. Tapi itu ada salah satu adegan ikonik dari sinetron udah berapa season ya? Udah, jadi itu tuh 18 tahun lalu, hampir 19 tahun. Nah baru di remake sekarang lagi, baru ada lagi. Kamu tergabung di yang sekarang Yang aja? baru ini, iya. Tapi yang dulu kecil juga bukan Dulu dia tuh juga. Jidan, ceritanya dulu Jidannya kecil kan udah gede. Tapi bukan dia Bukan, pemainnya. tapi seumuran sama umurnya. Oh, iya. Mikdad yang main Mikdad. Ya sekarang Mikdad. Iya. Mikdad. Ih, tapi beban gak sih mainin karakter di sinetron udah lawas banget dan banyak penggemarnya? Beban banget karena takutnya kan di-compare, tapi karena kita ya udahlah bismillah karena emang aku juga ngefans sama judul itu, nonton dari kecil jadi akhirnya seneng banget waktu diajakin. Tapi tenang aja beban lu gak seberat beban dia. Ayo kita duduk. Iya. Sambil kita lihat juga nih, ini dia tayangannya nih. Sinetron. Kan berperan sebagai ustadz nih. Iya. Lihat nih. Dulu tuh kan Diki Chandra, Iya. Haji Pangestu, ganti-gantian. tapi kalau Om Deddy Mizornya tetap ya. Tetap kalau dulu tuh rambutnya diputihin, sekarang udah putih beneran. Gak usah deh. Nggak usah di-make up. Gimana rasanya main satu frame bareng seorang Deddy Mizwar? Jadi sebetulnya ini project ke sekian kalinya. Oh, gitu. Sebelumnya pernah juga, memang diajakin juga dulu seneng banget. Sebenarnya bilang ke Pak Haji jadi apa aja mau deh. Taunya jadi Zidan. Wow, Berat ya jadi wow. Dan hasilnya juga bagus saya dengar ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau Inara ini pengalaman pertama nggak main bareng Bapak Deddy Mizwar? Iya. Ya gimana rasanya? Manggilnya apa? Pak Haji. Haji, batuk Pak Haji. Gitu. Tapi kamu di situ ceritanya jadi kan Cantik ini karakternya baru berarti ya? Iya, Kan baru. karakternya baru, ceritanya kamu gimana karakter di situ? Jadi cucunya Pak Haji atau cicitnya atau bagaimana? Atau tetangga? Jadi itu Pak Haji itu guru ngajinya Oh gitu. Pak Ustadz Zidan. Iya. Nah kamu adalah siapanya Ustadz Zidan? Aku muridnya. Muridnya, gitu. Ambilin apa gitu teh atau apa? Dia ambil bintang tamu. Nah, Pak Ustadz, kebetulan kan ada Mikdad jadi Biasanya di Ustadz, samping sini. ya kan? Iya. Boleh nggak? Nggak usah acting lah, punya ilmu bener ngerukiah nggak? Nih tolong dong. Ya, tuh. Lihat, tuh. Udah gitu atuh Aa. Udah gitu aja. Tapi dibanding-bandingin nggak sama pemeran sebelumnya? Ya lumayan sih kalau baca sosmed tuh. Ini tuh yang dulu bukan sih, kenapa nggak yang dulu aja gitu. Teman keputusannya bukan di kita ya. Kita Iya. cuma melestarikan dan melanjutkan aja legasinya. Tuh dari tadi Mpok liatin mulu. Iya hidungnya lancip banget. Itu orang apa sih? Padang bukan? Orang Sunda, Sunda? orang Bandung juga. Sama saya. Bandung? Sama kayak kamu. Beneran? Kita bertiga orang Bandung. Sunda Pride ini. Orang tuh. Bandung. Ini orang Aring nih. Kamu orang mana? Aku. Jakarta. Ya. Jakarta. Ada Jawanya, Sundanya gitu? Enggak, aku Jawa Betawi. Oh, Oh, Jawa. Jawa Betawi. Iya. Tapi lu berperan sebagai ustadz. Itu kan ada apa sih pakem-pakemnya? Iya. Dia bisa tahu gimana gitu. Iya, jadi memang
lumayan harus bisa ngaji dulu, jadi latihan dulu. Yang paling deg-degan sih itunya, karena kan ngajinya itu harus beneran, nggak boleh di-dubbing. Terus juga ngasih ceramah ke anak-anak itu kan harus bisa menjelaskan dengan simpel gitu, hal-hal yang berat tapi dibawakan dengan sesuatu yang lucu gitu. Jadi ustadznya bukan ustadz yang ceramah gimana, tapi harus ngajarin anak-anak kecil yang aduh soleh-soleh banget. Tapi kalau udah dipercaya sama Pak Deddy Mizwar mah berarti sudah levelnya udah oke. Amin, mudah-mudahan. Kan? Ina sekolah kelas berapa? Aku kelas 3. Terus gimana dong sekolah iya, syuting iya? Nah, itu dia. Aku cuti dulu sekolahnya. Cuti? Iya. Tapi tetap ranking terus, ranking 1 terus. Iya. Beneran? Oh, ini Emang ya. pinter, dia pinter banget. Online ini ya, sekolahnya online enggak? Enggak, Kok bisa jadi sih kamu? dikirimin tugas gitu. Kelas berapa, Say? Kelas 3. Kelas 3. 3 Kenapa SMP enggak? loh dia. Ke SD. Kok SD? Kenapa nggak homeschooling aja? Gak mau sih kayak, Tapi ini cuti buat Ramadan aja ya? iya. Berapa proses syutingnya, berapa lama sih buat 1 bulan ini tuh? Aduh panjang banget, buat ngerjain 30 episode itu kita prosesnya hampir 6 bulan dengan proses castingnya. Buat 30 episode tuh. Udah selesai nih syutingnya? Alhamdulillah udah. Oh, nggak kejar tayang jadinya ya? Enggak, ya udah selesai. Karena kan proses editing laboratoriumnya juga lama kan. Ya. Tapi sekarang berarti udah mulai sekolah lagi? Udah. Oh, pas lagi kemarin. Iya. Udah cuti tapi tetap juara 1. Iya. Emang pinter. Sekarang jadi duta apa kamu tuh sekarang di sekolah? Aku jadi duta yang berprestasi. Duta Duta berprestasi di berprestasi. sekolah. Ini jadi duta sampo lain. Nah, ini duta orang yang nggak gonta-ganti sampo sembarangan tuh. Amin. Oke, tapi ini Inara tuh kan, ini kamu sinetron baru berapa kali atau pertama kali? Kalau Sinetron? kayak gini sih baru pertama kalinya. Awalnya kamu model iklan atau gimana? Aku iklan. Iklan. Sinetron akhirnya kamu mencoba. Iya, Capek ya? lumayan Semangat sih. lah. Ya, Iya. aku lihat masa depan kamu cerah. Bagus. Kamu pinter, bisa acting, jadi anak soleha. Pasti kamu membanggakan orang tua kamu dan membanggakan keluarga kamu. Karena Apa sih ini ikut-ikutan aja orang? Apa mau ngomong apa? ya karena senyuman dia adalah sedekah. Keep semangat gimana? Isma. Kalau teman-teman kamu gimana di sekolah, seneng nggak kamu karena Tahu ada di kamu TV? jadi artis Jadi loh. artis. Tahu kakak kelas tuh suka deketin aku kalau pas lagi senam, olahraga. Masya Allah. Suka diledekin nggak? Kalau ledekin sih pasti pernah. Ya Pak, karena kan anak-anak cie masuk TV gitu-gitu. Jadi artis. Tapi biarin aja ya. Iya. Yang penting kamunya benar juga kerjanya, sekolahnya juga pintar ya. Iya. Kita punya artikelnya, pujian dari Inara. Untuk Inara. Iya. Deddy Mizwar puji profesionalisme Inara Azalea. Wow, dipuji sama Deddy Mizwar loh. Dipuji apa sayang? Katanya aktingnya bagus. Jadi setiap udah masuk set, udah nggak baca-baca skenario lagi. Jadi udah hafal. Ngapalinnya kapan itu? Kan pas syuting waktu ini kan aku ngekos ya. Aku setiap malam sebelum tidur baca-baca. Terus besoknya itu kayak udah bisa aja. Wow, profesional banget berarti ya. Setiap malam kamu seperti itu? Iya. Pantesan dipuji sama Deddy Mizwar ya. Tapi pernah ditegur nggak sama Deddy Mizwar? Om Deddy Mizwar? Pak Haji itu kan detail banget kan? Iya. Tapi sih kayaknya nggak pernah Gak deh. pernah sih. Iya. Kita seru-seruan aja kalau di lokasi banyak bercanda sih sama Pak Haji biar nggak tegang juga mungkin Inaranya. Jadi lebih, memang dia ini cerdas. Jadi sebelum kita take malah kita yang udah dewasa-dewasanya masih harus baca berkali-kali, dia tuh udah siap semuanya. Jadi kita dimudahkan banget. Kalau kamu kan udah lebih duluan dibanding Inara. Iya. Pesan apa buat Inara? Aduh apa ya, karena Inara ini berbakat, jadi kalau aku percaya banget potensi dia tuh bagus. Yang paling penting tuh harus dijaga mungkin apa ya, attitude-nya karena udah bagus. Jangan sampai nanti udah terkenal, jangan sombong ya. Iya. Tapi sehari-hari kan acting lu bagus tuh. Lu bener-bener disangka ustadz beneran gak sih? Iya, jadi Kalau udah begini tuh gue nyangkanya ustadz beneran. tadi juga di depan Pak Ustadz, berat kalau disuruh ngaji, disuruh tausiah. Saya bukan Ustadz, saya cuma meranin Pak Ustadz aja. Jadi sekarang kalau di mall itu, halo Pak Ustadz, ya amin, doain aja lah. Seneng juga kan sebenarnya.
Didoain jadi. Kemana-mana pakai sarung sama peci? Enggak. Tapi abis ini main di sini kan pertama kali. Udah banyak tawaran buat main sinetron lagi nggak? Belum. Antar ya ini rising star menurut saya sih. Tiba-tiba gede aja nih anak nih. Kamu nanti akan menjadi aktris ternama, banyak dapat piala dan kamu akan menjadi bintang di masa depan. Dan kamu harus menjadi orang yang hebat dan tetap rendah hati dan bagus dalam berkarir. Attitude. Nah, mumpung ada Ustadz, gimana kalau kita tantang kamu tahu siapa berani nggak? Bismillah aja lah. Depan ibu-ibu nih. Waduh. Kita kumpulin ibu-ibunya sesaat lagi ya tetap di sini. YPP for your pagi. Menyusuri lorong waktu, menyaksikan segala kuasamu. Kan punya anak laki-laki nih Pak Ustadz. Iya. Biar nanti besar tuh, biar nggak kayak bapaknya gitu. Dah, gimana? Gimana sih? Gimana-mana lagi biar kayak anaknya biar kayak suaminya. Ibu-ibu udah pada datang semuanya nih. Ya. FYP Siraman Hati. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz nih ibu-ibu udah datang semuanya. Ya baik ibu-ibu, assalamualaikum semuanya, sehat? Salam. Alhamdulillah. Baik, jadi di pagi hari ini kita berkumpul di sini ya. Saya ada pantun nih buat semuanya di sini nih. Cakep. Bapak Irfan. Kebetulan Ustadznya emang cakep. Iya benar. Bunga melati, harum mewangi. Mekar indah di tepi-tepi. Mari dengarkan dengan hati. Selamat datang di FYP Siraman Hati. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz ternyata bisa mantun juga ya? Iya. Heeh. Bukannya yang suka mantun tuh Ustadz pantun tuh. Kayaknya iya. Iya. Iya ya Mau udah. ngambil lahannya ya? Mau ngambil lahannya? Udah ada Bagus ini sebenarnya. bisa semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh ada yang bener. Maaf Ustaz. Ini masternya pantun ini. Ustadz, sehat Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ya silakan. Halo Ustaz. Maaf ya Ustadz, tadi saya nyoba-nyobain pantun. Iya Ustaz. Pak Ustadz. Ustadz pantun dulu kali Mas. Tentang apa? Apa aja lah. Bebas Pak Ustadz. Ya Allah, pokoknya ngelihat pipi sampai ke Mekah. Berbekal opak dan delima. Cakep. Pipi terus makin barokah, karena terus makin kompak dan istiqomah. Masya Allah. Aduh, jalan-jalan ke Bangkok. Lihat gajah joget dengan asik. Ayo rakyat lihat ke sini, udah ada Ustadz Taufik di sini. Pantun salah Pi. Gak apa-apa. Sini. Yang penting ada Ustadznya, ada pantunnya, orang mah asik aja udah. Selingan pokoknya, satu babat sayur katuk. Obat ngantuk. Kalau Ustadz Rafi itu cakep. Kalau pas sasar pantun check up. Sakit dong aku dong. Aku nggak mau sakit Jangan check up deh. Coba mantun. Berikanlah aku kesempatan. Kecap. Cakep. Ketika kata tak bersemi. Check out. Jika engkau merasakan, aku pun bersemi. Pak Ustadz bisa nggak? Rukiah dulu sebelum mulai Pak Ustadz. Pergi ke pasar beli palu. Tak lupa beli ikan patin. Dari tadi asik pantun mulu. Gak capek Pak Ustadz ngobrol pakai pantun. Kan insya Allah Irfan pakai kain katun pergi jalan-jalan. Warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun tidak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Masya Allah. Contoh, sekarang pakai hadis. Hari ini kan silaturahim ke FVV nih. Ya bahasanya, bahagianya hati ini kalau bahasa Nabi, man ahabba ayyab satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rohimah. Nah itu kan bahasa hadisnya. Kita terjemahkan, paling enak makan sop jamur, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Masya Allah. Nah, tema kita hari ini adalah muliakan istri, lancarkan rezeki suami. Pak Mikdad, Ya. mau nanya dong Ustadz.
sebagai seorang suami ada yang mau ditanyakan gak ke Pak Ustadz? Silakan. Iya pas banget sebenarnya ini aku pengen nanyain dari dulu Ustadz. Jadi kan aku Kamu udah nikah ya? Udah. Oh udah nikah, nggak jadi dah. Aku tuh sekarang lagi sibuk syuting, pulang pagi terus gitu ya. Terus di bulan suci Ramadan ini kan istri kadang tuh nungguin di rumah gitu ya, udah nyiapin sahur. Terus kadang aku pulang ke rumah tuh capek Ustadz. Jadi bukannya sahur kadang suka langsung tidur gitu ya. Udahlah nanti aja lagi gitu. Jadi jarang kumpul sama keluarga. Nah itu gimana sih? Padahal kan katanya kalau seorang suami itu harus bisa memuliakan seorang istri. Nah maksudnya definisi memuliakan itu dalam Islam itu gimana sih Ustadz? Ya, pertama di Quran, langsung ya? Ya. Surat keempat, juz ke-5 ayat ke-34. Ini buat para suami nih, baik yang kita di sini maupun para pemirsa IBP. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Terus segitu koma untuk para suami. Adapun suami adalah pemimpin untuk istri terutama di mana kebahagiaan zahir batin. Dan di saat kita yang tadi ditanyakan melaksanakan kesemuanya untuk menyenangkan istri dan anak-anak kita. Nah ini luar biasa biar makin semangat ya mencari nafkahnya tanpa terkecuali walaupun misalkan sampai jarang pulang tapi tetap komunikasi nggak hilang gitu. Jadi bahasa Nabi, ya Allah ini bulan Ramadan kira-kira dosa kita banyak apa enggak? Banyak. Nah, satu hadis saya bacakan. Inna minaz zunubi la yukaffiruha. Sungguh dari dosa-dosa suami tidak pernah bisa gugur, tidak pernah bisa rontok, tidak pernah Allah ampuni sekalipun dengan banyak sholatnya, sekalipun dengan banyak puasanya, sekalipun bisa dengan tiap tahun hajinya, sekalipun tiap bulan bisa umrohnya, tapi dosa-dosa suami Allah hapuskan, Allah ampuni di saat dia berikhtiar untuk membuat senang lahir batin istri dan anak-anaknya. Jadi bisa dalam bentuk apapun untuk menyenangkan istri itu ya? Ya. Bentuknya bisa apapun untuk membahagiakan istri. Oh iya, kayak di kampung saya ada yang teriak nih, seorang suami, Ustadz istri saya sakit. Terus saya ajak ke toko emas baik. Enggak siapa-siapa itu Ustadz. Itu contoh. Iya, gitu. Begitu contohnya Irfan. Iya. Gitu. Ya udah nih, pergi ke pasar beli selada. Tidak lupa beli mangga. Yang ganteng udah nanya. Ya. Kalau ibu-ibu cantik di sini ada yang mau tanya juga enggak? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz. Saya kan punya suami Pak Ustadz. Nah, sombong amat punya suami. Saya juga punya suami. Ya bagus, normal. Kalau saya punya istri repot nanti. Nah jadi suami saya ini tuh Pak Ustadz kerjanya tuh sibuk. Kadang dari pagi udah ketemu sore. Sekalinya pulang jarang gitu kadang sama saya. Gimana tuh Pak Ustadz biar suami itu bisa sayang sama saya gitu. Padahal saya kadang udah dandan, udah apa juga gitu Pak Ustadz. Gak ditengok. Udah alis dilempeng-lempengin. Iya. Bibir dimerah-merahin. Ya Allah bilang ajak napang ini kita ke mall. Iya gitu Pak ya. Ustadz. Kagak diajak aja Pak Ustadz. Nah, bagus pertanyaannya juga buat para suami. Di samping kewajiban untuk menafkahkan istri dan anak-anak sudah bisa dilaksanakan, jangan lupa juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karya kitabnya yang bernama Uqudul Zain fi Huquqiz Zaujain ada kutipan hadis yang luar biasa. Ini buat para suami nih, termasuk menjawab pertanyaan ibu ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kamu. Nabi ngulang 2 kali. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku kata Rasulullah sebagai contohnya orang yang paling baik dengan keluargaku. Maksudnya di saat tugas sudah terlaksana dan di mana pulang sudah ke rumah tangga bisa membedakan mana yang lebih kita prioritaskan ketimbang hal-hal yang nggak manfaat. Jadi ya saya yakin Irfan, Mas Raffi, Ustadz Mikdad jadi doa ya. Amin, gitu kan orang-orang ya sesar. Yang didoain nih. Ya ini saya yakin semua orang-orang super sibuk. Nah ibu pun jangan sungkan-sungkan untuk mendiskusikannya.
gitu. Tapi juga tetap berkaca diri karena istri itu bahasa Betawinya bini. Bini. Saya orang Betawi. Iya benar. Nah, dalam maknanya nih, 4 huruf 2 kata biar B-I-N-I. Kan 2 kata kan? Bini. Suku kata, 2 suku kata. Nah, apa maknanya? Biar buat suami, bini bisa bikin nikmat. Oh. Nikmat apapun itu ya. Nah, 3 hal Mas Raffi. Dapur, sumur, kasur. Oh. Di dapur nikmat, Nah. di sumur nikmat, di kasur nikmeh. Ibu-ibu ada yang mau nanya lagi nggak? Ada nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Pak Ustadz, saya kan punya anak laki-laki nih Pak Ustadz. Ya. Biar nanti besar tuh, biar nggak kayak bapaknya gitu. Lah, gimana? Gimana sih? Gimana-mana lagi kan kayak anaknya biar kayak suaminya. Nah, maksudnya kerja terus gitu, waktu buat istri tuh nggak ada gitu Pak Ustadz. Biar nggak kayak bapaknya deh intinya gitu. Justru bagus kalau kerja terus, kalau nganggur terus itu nggak bagus. Nganggur salah, kerja salah. Gimana sih, Po? Kayaknya pertanyaan titipan dari Gigi deh itu tuh. Kayaknya nih tetangga Andara ya. Iya. Tapi enggak apa-apa Ibu, yang namanya Ibu kepada anak bukan kata saya kan, di mana orang bijak menyebutkan al-ummahat tarbiyatul ula lil aulad. Istri itu, ibu itu sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Ya, tapi juga bukan bermaksud dengan nanti mengajarkan anaknya lantas memprovokasikan ngejelek-jelekin suaminya. Banyak kan gitu kalau kesel sama laki apa-apa bikin status. Giliran besok aja kita masih kesel baca statusnya dia udah lendot-lendot lagi sama lakinya. Gitu. Iya. Biasaan tuh. Makanya lebih berat adalah lisan. Jadi Apa? Ya, maksudnya lisan kita tuh harus dijaga apapun perkataan yang baik-baik. Iya benar. Dari seumur hidup dia hidup, ini paling benar gitu. Makanya Cesar kalau mau selamat udah Cesar jangan ngomong, diam aja. Nanya lagi yang terakhir. Satu lagi. Ada nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Harusnya kan yang cari nafkah itu suami ya. Iya. Nah, tapi di sini kan rezekinya ibarat kata yang lebih banyak itu jatuh di istri. Jadi jatuhnya istri itu jadi kayak tulang punggung karena segala kebutuhannya itu jadi ke istri semua. Iya. Nah, yang saya pertanyakan di situ suami dosa nggak kalau jadi kayak enak gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak yang ya udah deh kan istri gue udah bisa gini gitu. Nah, sekalinya saya ibarat kata Miknya jangan pindah miknya. sekalinya istri itu sibuk cari duit, sekali dimintain bantuan dia malah suka marah itu Pak Ustadz. Itu dosa nggak Pak Ustadz? Ini sama banget sih pertanyaannya. Itu titipannya Po Alta itu. Wakili. Ya. Di mana sunatullah yang tadi udah saya sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-34 memang kewajiban untuk membahagiakan istri lahir batin ada pada suami. Betul. Nah, ternyata praktek di lapangan banyak sekarang terjadi, ternyata istri yang membantu untuk kebutuhan dalam keluarganya. Nah, inilah perlunya komitmen. Maksudnya gimana? Diskusi ibu di saat keluar rumah bertugas, ya punten, sudah atas restu izin suami apa enggak? Itu pertama. Yang kedua, di saat diberikan kepercayaan untuk menjadi wanita karir lah, gitu kan, yang berkarir juga. Singkat kata, nah itu betul-betul atas izin suami dan juga kesemuanya itu harus betul-betul jangan jadi, dan suaminya itu bukan jadi tinggal diam demikian ya. Nah, di saat memang ridho si istri itu ndak menjadi dosa buat suami. Nah, di saat istri ndak ridho, ini termasuk menjadi peluang boleh untuk yang namanya punten ya, abgudul halal indallah at-tolak, untuk mengajukan perceraian. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bakal bersatu saling membahagiakan tidak hanya dunia sampai akhirat. Amin. Surganya Allah. Makasih Ustadz. Kembali kasih. Ustadz Mikra juga terima kasih ya, Inara juga makasih. Semua ibu-ibu Cesar, makasih Cesar ya. Makasih buat rakyat di rumah, terima kasih udah nonton FYP. Tonton besok kita terus tiap jam yang sama. Sampai jumpa.